Nah, ini adalah part kedua. Saya sudah membahas bab 1 sampai bab 4. Bab 5, amok. Keinginan Tauke itu ingin Bujang agar tidak hanya kuat tapi juga pintar. Nah, di bab 5 ini Bujang memaksa Tauke agar Bujang ingin menjadi tukang pukul. Tapi Tauke bilang kepada Bujang, jika kamu berhasil diamok selama 20 menit, maka Bujang boleh menjadi tukang pukul. Namun Bujang hanya bertahan 19 menit. Nah, di bab 5 ini Bujang berhasil dikalahkan oleh Bashir, dan Bujang kalahnya dalam waktu 19 menit. Kurang kalau 1 menit lagi Bujang bisa bertahan, maka Tauke menyerah untuk menyekolahkan Bujang. Peraturan amok ini sederhana. Jika orang yang jatuh, maka sudah selesai. Nah, jadi kalau tukang pukul yang menyerang Bujang ini jatuh, maka tukang pukul itu tidak boleh menyerang Bujang. Tapi kalau Bujang yang jatuh, selesai. Patung naga emas. Saya akan beritahu rekan-rekan Bujang. Bujang ini memiliki 3 rekan, yaitu White. Dia berasal dari Amerika dan mantan marinir. White itu diselamatkan oleh Bujang dari penyiksaan saat di Baghdad. Yang kedua ini adalah Yuki dan Kiko, si kembar. Si kembar ini latarnya adalah Jepang. Si kembar ini adalah ninja modern. Di keluarga Shadow Economy itu pertarungannya ada yang jarak dekat dan ada yang jarak jauh. Jadi tidak heran ada salah satu keluarga Shadow Economy masih menggunakan senjata tradisional, dan ada satu keluarga Shadow Economy yang menjual senjata, jadi senjatanya modern. Bujang hanya menyuruh si kembar untuk mencuri patung naga. Menyuruh orang untuk mencuri patung naga emas itu gak gratis, jadi dibayar 5 emas untuk 1 orang, 10 emas untuk 2 orang. Saya gak bisa bayangin sih itu. Jadi jelas di patung naga emas ini hanya membahas si kembar atau Yuki dan Kiko, tidak membahas White. Bab 7, pencuri yang pengecut. Ini adalah keluarga Shadow Economy yang sangat berhubungan dengan keluarga Tom. Berhubungannya bukan aliansi, melainkan ini tidak juga disebut musuh. Tapi keluarga ini telah mengganggu keluarga Tom berkali-kali. Dan patung naga emas itu jelas bukan untuk dijual, melainkan diberikan kepada kepala keluarga Shadow Economy atau orang yang menguasai Shadow Economy. Itu ada di Hong Kong, keluarga Dragon. Harusnya saya sudah membahas di buku pergi. Pencuri yang pengecut ini adalah keluarga Lin dari Macau. Tim terbaik. Di sini Bujang meminta bantuan dari White dan si kembar. Di bagian scene pencuri yang pengecut ini, keluarga Lin mencuri alat yang tentang medis yang bisa meneliti benda terkecil di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, karena itu Bujang
meminta bantuan rekan-rekannya untuk membunuh kepala keluarga Lin, yaitu Lin sendiri. Ini tentang action, jadi jelas kalau ada kata pembunuhan, pembunuh bayaran, perang, konflik, dan pengkhianatan. Ini cocok untuk orang penggemar action. Untuk part kedua sekian. Seperti ini adalah part kedua. Bye.